Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak untuk kembali meningkatkan iman dan ketakwaan kita dengan pengertian takwa yang sesungguhnya. Dan saatnya kita renungkan bahwa Hari Raya Idul Adha kali ini berbeda dengan Idul Adha yang pernah kita lewati pada tahun-tahun yang lalu. Namun, jangan sampai keadaan ini mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Hari Raya Idul Adha, minimal ada dua peristiwa penting yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, yaitu dambaan setiap insan, impian manusia yang beriman, harapan terindah dalam ibadah, ketenangan kalbu tertimbun rindu, lambaian Ka'bah seruan terindah, walau gunung dan tanah berbatu, tetapi langkah tetap menuju. Itulah ibadah haji. Semua muslim punya ingin, baik yang kaya maupun miskin, karena berangkat haji memuaskan batin. Dengannya hidup tidak diperbudak dunia, walau harta melimpah ruah dikeluarkan, karena sadar bukan miliknya, tetapi kepada Allah tempat kembalinya. Firman Allah dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi orang yang mampu mengerjakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Dalam kitab Zubat disebutkan, al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Adapun ibadah haji adalah wajib, begitupun juga dengan umrah, tidak diwajibkan bagi keduanya dalam hidup kecuali hanya satu kali. Adapun ibadah haji memiliki banyak makna. Di antaranya yang pertama, makna mengesahkan Allah, disimbolkan dari posisi Ka'bah sebagai pusat kedatangan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Jutaan umat manusia berkumpul dalam satu pusaran keimanan, mengesahkan Allah, mengagungkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Inilah yang dinamakan dengan makna tauhid. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai detik ini berpegang teguh dalam satu kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, makna insaniyah. Disinilah bersatunya suku-suku dari belahan dunia. Warna kulit, bahasa, pangkat dan jabatan melebur menjadi satu titik penghambaan yang sejati, satu tujuan, yakni lillahi ta'ala.
makna kemanusiaan ini memperjelas makna ketauhidan dengan adanya satu identitas kemanusiaan. Yang ketiga, makna sejarah. Lebih khususnya sejarah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah rentetan perjalanan sejarah yang panjang yang pada akhirnya menentukan pola peradaban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Itulah kira-kira ringkasan dari kandungan makna ibadah haji. Selain ibadah haji, ada juga peristiwa penting, yakni ibadah kurban, ibadah yang menjunjung tinggi nilai keikhlasan, ikhlas hati dalam berbagi, banyak memberi dan memberikan yang banyak. Balasan pun kita dapatkan kelak. Karena segala apapun yang ingin kita raih, pasti membutuhkan perjuangan, dan perjuangan memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan kita berujung untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab dijelaskan bahwa al-udhiyatu hiya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadhri. Hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan dan tidak wajib berkurban kecuali setelah berniat untuk bernazar. Firman Allah, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dalam hadis Nabi diterangkan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dengan berhaji dan berkurban, kita diantar untuk meraih ibadah pada tingkatan ihsan, kepasrahan total kepada Allah, seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang rela mengorbankan putra tercintanya demi meraih cinta yang lebih besar, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Perayaan kurban memiliki makna sebagai pesta bagi orang-orang yang beriman sempurna kepada Allah. Dan pada hari ini kita menyaksikan umat muslim sedunia bergembira menyambut hari raya Idul Adha, walaupun ibadah haji pada tahun ini ditunda. Dan kita menyaksikan pula seluruh masyarakat dunia, baik dari tingkat atasan sampai bawahan, sama-sama berjuang menyelamatkan diri dari wabah yang penuh dengan misteri ini. Semoga kita mampu mengambil hikmahnya sehingga kita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabatihi salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alil mawaddata shimatana wa adami sa'adata ala watanina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Allahumma srif anna as-su'a wal waba'a wal bala'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.